Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah selanjutnya dari qawaid tasawuf yaitu sidqut tawajjuh masyrutun biqaulihi min haitsu yaradahu al-haqqu ta'ala wa bima yaradahu. Kejujuran atau kesungguhan kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disyaratkan dengan sesuatu dari sisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari sisi dengan apa hal tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Karena wala yasihu masyrutun biduni syartihi. Sesuatu yang disyaratkan tidak bisa akan menjadi sah kecuali dengan terpenuhi syaratnya. Nah, itu apa maksudnya dari sini? Syarat kita bertasawuf itu harus sesuai, yaitu harus dipenuhi dulu dengan keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang namanya orang kafir atau orang non muslim yang bertasawuf. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya. Syarat tasawuf salah satu syaratnya adalah i'tiqadun sahih, yaitu keyakinan yang benar terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena la wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak ridha kepada hambanya yang kufur. Falazima tahqiqul iman, maka harus dipastikan orang yang bertasawuf itu adalah orang yang memang betul beriman. Fa in tashkuru yaradahu lakum, maka jikalau kamu bersyukur maka Allah akan ridha kepada kamu. Falazimal amalu bil Islam, maka amalan tasawuf itu harus disertai terlebih dahulu dengan Islam, yaitu dia harus Islam dulu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena fala tasawufa illa bifiqhin, tidak ada yang namanya tasawuf kecuali dengan diiringi ibadah fikih, kecuali dengan adanya amalan-amalan fikih yang dia iringi dengan tasawuf. Idz la tu'rafu ahkamullah adh-dhahirah illa minhu, karena tidak mungkin akan diketahui hukum-hukum Allah yang bersifat zahir kecuali dari fikih. Oleh karena itu berfikih itu wajib bagi orang yang bertasawuf. Wala fiqha illa bitasawufin, dan tidak ada juga fikih yang benar, kesempurnaan fikih itu tidak ada kecuali dengan adanya kesertaan tasawuf. Idla amala illa bisidqin wa tawajjuhin, karena tidak ada amal yang sempurna kecuali dengan sidqin, kejujuran, wa tawajjuhin, dan kesungguhan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala huma illa biimanin, dan keduanya itu tidak mungkin ada kecuali dengan dilandasi dulu yang lebih awal dengan keimanan. Tidak mungkin ada fikih yang benar, tidak mungkin ada fikih yang sempurna, tidak ada mungkin ada tasawuf yang benar kecuali didasari dengan keimanan. Idz la yasihhu wahidun minhuma bidunihi, karena tidak sah salah satu dari keduanya yaitu fikih dan tasawuf tanpa adanya keimanan yang benar, keimanan yang kokoh. Maka falazimal jami'u litalazumiha fil hukmi, karena haruslah seseorang sufi memiliki dua sifat tadi, yaitu berfikih dan bertasawuf, dengan syarat harus dilandasi terlebih dahulu dengan keimanan. Kenapa? Litalazumiha fil hukmi, karena keharusan kedua hal tersebut di dalam hukum. Katalazumil arwahi lil ajsad, seperti halnya keharusan arwah terhadap jasad. Idz la wujuda laha illa fiha, karena tidak mungkin adanya ruh kecuali di dalam jasad. Kama la kamala lahu illa biha, begitu juga tidak mungkin sempurna jasad kecuali dengan adanya ruh. Sehingga ungkapan daripada Al-Imam Malik mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf akan tetapi dia tidak berfikih, maka sungguh dia sudah zindiq. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Dan barang siapa yang berfikih, mengamalkan amaliyah fikih, akan tetapi tidak disertai dengan tasawuf, maka dia telah fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dan barang siapa yang menggabung keduanya, yaitu fikih dan tasawuf, maka dia sudah tahaqqaq, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.